Sekali Oke. lagi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah hak prerogatif Bapak Prabowo Subianto. Hanya saja kalau kita kait-kaitkan dengan isu sebelumnya itu, Bang Budi, kita kan mendengar itu ada desas-desus bahwa ada orang-orang dekat Bapak Prabowo Subianto yang memang sengaja menciptakan kondisi kerusuhan di tanah air. Walaupun kemarin saya mendengar bahwa katanya Bapak Jokowi meminta kepada relawan-relawannya untuk tetap menghormati Bapak Prabowo sebagai presiden. Jadi geng Solo ini bukan artinya geng kota Solo, bukan. Geng Oh, Solo oke. artinya geng satu, satu geng. Solo Oh, itu satu bukan geng. mencerminkan sebuah daerah, Kota. tapi Oh, oke. satu gitu loh. Hmm. Hai, hai. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Seperti biasa, saya Budius Ma'ruf Pilyang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta dari Gurun Sahara. Dan istilah ada yang banyak komplain ke saya, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta. Emang ternak onta tuh siapa? Saya bilang ternak onta itu ya anak abah. Saya bilang. Artinya apa? Memang kita adalah orang-orang yang sangat mendukung ya orang-orang yang cinta merah putih, cinta tanah air, bukan pendukung negara khilafah. Itu yang pasti. Makanya anak Solo Mulyono pendukung merah putih. Nah, kali ini saya akan berdiskusi dengan seorang Jokowi lovers. Mungkin ini lebih Jokowi maniak gitu. Saya akan berdiskusi tentang reshuffle kabinet yang baru saja dilakukan oleh Presiden Prabowo. Reshuffle kabinet edisi kedua tahun ini, ya kan, yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Saya sudah bersama dengan Ibu DJ. Bukan lagi anak jenderal, tapi Ibu DJ Sri Kandi barisan geng Solo. Nah, saya mendengar begitu. Bu, saya mau konfirmasi dulu nih, Bu DJ. Apa kabar, Bu? Ya. Alhamdulillah baik, Bang Ya. Budius. Terima kasih sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk tampil lagi di Oh, podcastnya Unpacking, pasti, khusus pasti. ruang konsensus ini. Ruang konsensus. Budinya di mana ini? Saya ada di Semarang. Oh, Semarang ya. Lama Bukan di sekali ya Jakarta ya. dari terakhir saya diskusi podcast dengan Budinya Ya, juga masih di luar kota ya. Apa Ibu Dinya pindah rumah ini jangan-jangan nggak lagi di Jakarta. banyak kerjaan di sini. Oh, luar biasa. Baik Bu, pertama saya ingin konfirmasi dulu. Ibu salah satu pendiri Ormas Barisan Geng Solo Bu ya. Nanti kita akan bicara di bagian akhir tentang itu, Bu. Tapi benar ya, saya Ya, mengkonfirmasi. Betul, Ibu ya? Ibu salah betul, satu betul. pendiri Barisan Geng Solo. Ya, Oke, luar biasa. Baik, Bu. Beberapa, anggaplah sejam yang lalu itu, Presiden Prabowo sudah melakukan reshuffle lanjutan dari reshuffle yang sebelumnya. Di mana eh, kita menunggu hampir 1 minggu kursi Menko Polkam itu dijabat sementara oleh Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin merangkap sebagai Menko Polkam. Dan kemudian kursi Menpora juga kosong, sekarang sudah ada gantinya. Pak Prabowo melantik Jamari Caniago sebagai Menko Polkam yang ditinggalkan oleh Pak Budi Gunawan, ya kan. Kemudian Pak Syafri Samsudin kembali ke pos lamanya sebagai Menteri Pertahanan. Nah, yang menarik juga adalah M. Kodari, ya kan, eh, dari sebelumnya Wakil Kepala Staf Presiden KSP menjadi Kepala Staf Presiden sekarang. Nah, kemudian yang menarik juga adalah Menteri Negara BUMN Pak Erick Thohir dicopot, Bu. Pak Erick dicopot, ya kan, dari kursi Menteri BUMN, dipindahkan, dirotasi menjadi Menpora karena kebetulan kan memang Erick Thohir Ketua PSSI dan pernah membina juga sejumlah cabang olahraga lainnya. Nah, ini sebenarnya di luar dugaan bagi orang lain, tapi saya kemarin pernah memprediksi salah satu yang juga relevan sebagai Menpora ini adalah Erick Thohir. Nah,
Ya, yang juga menarik untuk di kita bicarakan adalah eh, kantor komunikasi presiden atau kepala kantor komunikasi presiden yang selama ini dijabat oleh Hasan Nasbi, ya, sepertinya juga diganti. Bahkan nama lembaganya pun diganti. Ada disebut namanya Badan Komunikasi Pemerintah yang diketuai oleh Wamenkodigi, ya Pak, Wamenkodigi ya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Anggaraka, ya kan? Dia sepertinya merangkap sebagai Badan Komunikasi Pemerintah. Nah, ini juga agak dispute juga kenapa kok merangkap jabatan, ya kan, gitu loh. Nah, Bu, secara umum bagaimana Ibu DJ sebagai Jokowi lovers, ya kan, memandang reshuffle kabinet kedua yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini? Apakah ini adalah cermin dan keseriusan presiden ya untuk menata kembali anggota kabinetnya supaya lebih berpihak kepada rakyat secara lebih jelas? Silakan Bu DJ. Baik Bang, jadi begini, untuk perihal reshuffle itu memang pada dasarnya merupakan hak prerogatif dari Bapak Presiden, Mm-mm. Bapak Prabowo Subianto. Hak prerogatif ini memang seharusnya dijalankan oleh seorang presiden manakala menteri-menterinya melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan visi misi dari Bapak Presiden, gitu ya. Tapi kalau saya melihat dari reshuffle dua kali reshuffle ini, saya melihat di situ ada penilaian yang menurut saya salah, terutama ketika Bapak Prabowo itu melakukan reshuffle terhadap orang-orangnya Bapak Jokowi. Mhm. Kenapa saya bilang salah? Karena yang pertama rakyat pembenci ya. Ini pembenci Pak Jokowi kan ada ya. Mm-mm. Selalu mengait-ngaitkan apa yang dilakukan oleh pemerintah yang ada kaitannya dengan Bapak Jokowi sehingga ini menjadi isu negatif terhadap Bapak Jokowi. Mm. Dan sepertinya Bapak Prabowo ini mengetahui bahwa rakyat ini memang pembenci nih ya, khusus pembenci, memang sangat sangat gembira apabila Bapak Prabowo melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan Bapak Jokowi, seperti kejadian penangkapan menteri atau kemarin itu kan wamen dari tenaga kerja yang kebetulan pernah menjadi salah satu organisasi pendukung dari Bapak Jokowi, sehingga ini menjadi isu yang hangat dan dikait-kaitkan dengan Bapak Jokowi. Demikian pula ketika di reshuffle Ibu Sri Mulyani, yang sebenarnya kalau saya nilai Ibu Sri Mulyani ini tidak bersalah, dalam banyak hal tidak ada salahnya gitu. Ketika saya menyelidiki kasus Ibu Sri Mulyani yang dipersekusi, boleh dibilang persekusi, cuman memang Iya. beliau sudah diamankan ya, sehingga rumahnya dipersekusi oleh rakyat yang saya tidak tahu berasal dari mana ini. Dan kenapa rakyat begitu begitu antusias untuk merampas harta Ibu Sri Mulyani, padahal Ibu Sri Mulyani tidak melakukan apapun. Dan ini tidak ada klarifikasi dari Bapak Prabowo sendiri ketika Bapak Prabowo mereshuffle Ibu Sri. Ya, jadi ketika Bapak Prabowo melakukan reshuffle dan menteri-menteri yang di reshuffle tersebut tidak ada kesalahan, ini menjadi pertanyaan besar bagi saya sebagai pendukung Ibu Sri Mulyani. Terus terang saja, saya selama ini bangga dengan Ibu Sri Mulyani karena Ibu Sri Mulyani adalah salah satu menteri di dunia loh yang terbaik mengurusi ekonomi negara, sebuah negara gitu. Ibu Sri pernah terpilih sebagai seorang menteri terbaik di dunia gitu. Kenapa harus di reshuffle? Dan mungkin saya juga dengar ada isu bahwa Ibu Sri Mulyani minta mengundurkan diri dan ini kan harusnya diperbaiki oleh Bapak Prabowo Subianto ketika ada seorang menteri yang dilakukan persekusi oleh rakyat yang tidak jelas ini. Kemudian Bapak Prabowo seolah-olah diam saja gitu ketika Ibu Sri Mulyani dilakukan intimidasi di rumah beliau gitu. Padahal tidak ada kaitannya dengan kemarahan rakyat di saat itu. Rakyat ini terpicu melakukan itu. Mungkin ada rakyat yang tidak tahu juga ikut-ikutan. Mereka terpicu oleh isu-isu. Nah selama ini Bapak Prabowo selalu membiarkan isu-isu ini berkembang secara luas, secara liar. Isu yang tidak ada juntrungannya gitu. Tidak ada sebab musababnya tiba-tiba dimunculkan oleh kubu pembenci dan rakyat percaya. Seperti kenaikan pajak 12%. Ini kan yang diisukan pajak naik 12%. Padahal naiknya cuma 1%. Dari 11 ke 12. Naiknya 1%. Ketika itu berkembang tidak ada dari pemerintahan menjelaskan itu.
Dan itu dibiarkan liar sehingga rakyat marah terus-menerus, seolah-olah kenaikan pajak ini yang memicu adalah Ibu Sri Mulyani, dan Ibu Sri Mulyani menjadi sasaran empuk bagi para pembenci ini untuk dilakukan yang tadi, persekusi rumahnya itu, penjarahan secara massal itu. Dan ini harusnya dijadikan concern bagi Bapak Prabowo sebelum beliau melakukan reshuffle. Artinya apa? Seorang menteri saja bisa tidak selamat di rumahnya. Padahal menteri itu aset negara, tapi Bapak Prabowo tidak melakukan penyelamatan terhadap Ibu Sri Mulyani. Dan ini membahayakan nyawanya. Padahal Ibu Sri itu menjalankan tugas-tugasnya sebagai Menteri Keuangan karena apa? Amanat undang-undang. Ibu Sri diberikan amanat untuk menjalankan undang-undang. Ketika beliau menjalankan, Presiden tidak melindungi beliau. Jadi wajar saja kalau Ibu Sri mengajukan pengunduran diri. Dan akhirnya ketika terjadi reshuffle, Ibu Sri habis dicaci maki oleh rakyat. Dan ada yang nepokin tangan gitu, syukurin, syukurin. Bahkan ada yang menuduh ini agen CIA. Ini kan kayaknya gimana ya? Saya melihat Bapak Prabowo itu jadi semakin tidak respect dengan beliau. Begitu, Bang. Nah, Dan saya melihat juga mm, reshuffle yang terjadi kedua ini agak aneh gitu. mm. Karena apa? Ada Komdegi, ada juga Menteri Komunikasi Negara. Ini kan Badan sebenarnya jadi, Komunikasi Pemerintah namanya Bu yang sekarang. oh ya, ini kan Badan sama-sama Komunikasi Pemerintah sebenarnya ya. fungsinya kan sebenarnya sama, Bang. Mm-mm. Sebagai menteri yang mengkomunikasikan keadaan negara, keadaan, jadi menurut saya agak aneh aja itu, Bang. Mhm. Agak aneh. Baik. Tentang itu mungkin saya akan perdalam ke Bu DJ di bagian tengah nanti. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang formasi baru Menko Polkam dan Menteri Pertahanan ya dan Menpora? Nah, karena kan kita melihat kalau posisi Menko Polkam yang baru ini kan Pak Jamari Caniago, AKABRI tahun 71, Bu. Seniornya Pak Prabowo malah. Bahkan kalau kita lihat ke belakang lagi, Jamari Caniago ini masuk ke dalam Wanjakti ya Dewan Kehormatan Militer pada saat itu yang ikut memberikan semacam rekomendasi pemberhentian Pak Prabowo pada saat itu sebagai Pangkostrat. Nah, apakah Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa satu, beliau seorang pemaaf, ya kan, memaafkan seniornya yang dulu pernah merekomendasikan pencopotan dirinya sebagai Pangkostrat, ya kan, dan sekarang dipercaya sebagai Menko Polkam, ya kan, atau di sisi lain, ya kan, artinya begini, kalau kita lihat formasi antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Polkam ini, lagi-lagi memang ini agak sedikit aneh. Kita membacanya gimana nih, Bu? Apakah Pak Prabowo ini ya, merasa lebih confident kembali dengan Angkatan Darat menjadi koordinator politik dan keamanan? Padahal Menteri Pertahanan kan juga sebelumnya kan tetap Pak Safri Samsudin juga adalah Angkatan Darat, ya kan bintang 3 kan begitu. Pak Jamari Caniago juga pensiun bintang 3. Nah, bagaimana Ibu DJ menilai? Sekali Sebagai lagi Jokowi saya, lover ya, sebagai Jokowi lover ya tentunya ya konteksnya bukan sebagai ya, pengamat sebagai Jokowi politik lapor ya. ya. Sekali Oke. lagi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah hak prerogatif Bapak Prabowo Subianto. Hanya saja kalau kita kait-kaitkan dengan isu sebelumnya itu, Bang Budi, kita kan mendengar itu ada desas-desus bahwa ada orang-orang dekat Bapak Prabowo Subianto yang memang sengaja menciptakan kondisi kerusuhan di tanah air. Orang-orang dekatnya siapa, dan isu itu mulai berhembus liar. Walaupun saya tidak membuat konten tentang isu itu karena namanya isu, saya tidak melihat kebenaran di situ, Mm-mm. sehingga saya tidak berani mengomentari. Tapi pada saat ini ketika reshuffle itu terjadi, sepertinya ada benang yang bisa saya hubungkan gitu ya. Jadi waktu itu kan disebut-sebut bahwa menteri menteri pertahanan kita itu ini kan diisukan adalah orang yang tidak suka dengan Bapak Jokowi dan Mas Gibran. Mm-mm. Padahal beliau ini adalah menteri dari Gerindra gitu ya, yang mendukung Bapak Prabowo Subianto. Tapi karena beliau ini tidak suka dengan Mas Gibran dan tidak suka dengan Bapak Jokowi, sehingga diisukan bahwa beliau ini bekerja sama dengan para pembenci gitu, pada geng-geng pembenci itu untuk melakukan keributan demi keributan. Hanya saja ketika ada reshuffle, Bapak Safri ini tetap ditempatkan sebagai
Menteri Pertahanan sekaligus rangkap jabatan sebagai Menko Polhukam, saya jadi berpikir, oh ternyata tidak gitu ya. Mungkin bukan Bapak Safri ini yang dimaksud. Kemudian Menteri Menko Polhukamnya diganti, yang notabene adalah dari PDIP. Dan ini saya jadi berpikir jangan-jangan yang dimaksud orang dekat Bapak Prabowo yang ingin menimbulkan kerusuhan di negara kita ini jangan-jangan Pak BG ini. Kenapa Pak BG akhirnya di reshuffle gitu kan? Mhm. Diganti, dikosongkan gitu jabatannya, Mhm. sehingga menjadi rangkap jabatan bagi Bapak Safri ini ya. Mhm. Kemudian di reshuffle kedua ini ada sama-sama TNI gitu, menjadi Menko Polhukam. Yang kalau dulu itu kan yang menjabat sebagai Menko Polhukam itu kan adalah orang ahli hukum gitu. Ya. Mereka-mereka yang memang paham tentang hukum. Kenapa ini yang diangkat kembali adalah seorang TNI? Dan ini jadi kalau saya kait-kaitkan begini, sehingga kecurigaan kita terhadap undang-undang TNI yang kemarin itu sempat menjadi polemik di negara kita ini, kok jadi jadi saya ngeri juga gitu ya. Kok jadi kenyataan gitu, kengerian-kengerian ini. Saya khawatir ini akan terjadi kembali kasus-kasus di masa Orde Baru. Dan saya juga mendengar, Bang, bahwa di pemerintahan kita, di dinas-dinas, di kementerian-kementerian, kepala-kepala badannya adalah dari TNI. Kenapa saya tahu? Karena saya banyak mengenal orang-orang yang bekerja di kementerian dan mereka sekarang menjadi gelisah. Karena apa? Kepala-kepala badan mereka dari TNI yang tidak memahami tentang pekerjaan di kementerian, tetapi hanya melakukan instruksi-instruksi yang harus ditaati. Tapi sering instruksi tersebut aneh gitu, Bang. Nah, inilah yang menurut saya patut kita cermati sebagai warga negara Indonesia yang memang menginginkan negara kita ini seharusnya pemerintah ini pro terhadap rakyat. Tapi kok kita seperti dihadapkan pada kondisi ketakutan dengan naiknya orang-orang TNI menjabat sebagai menteri di negara kita. Itu Bang Budi. Ya, sedikit informasi yang bisa meluruskan sedikit aja bahwa sekarang nama nama posnya itu bukan Polhukam, Bu, tapi Polkam karena kan Menko Menko apa yang membidangi hukum itu sudah tersendiri Pak Yusril kan Menko Hukum ya kan gitu loh. Nah, yang untuk Polkam sekarang ini memang tidak ada hukumnya. Kalau di era Pak Jokowi ya kan nggak semuanya itu di tangan satu orang Menko Polhukam. Makanya karena ada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, makanya yang ditunjuk di era periode kedua Pak Jokowi adalah Pak Mahfud MD sebagai orang yang dianggap matang secara politik, ya kan beliau juga seorang pakar hukum. Nah, kalau tadi Budi J mengatakan ada kekhawatiran pendekatan keamanan atau pendekatan militer ya akan secara diam-diam atau secara pelan-pelan akan diterapkan oleh Presiden Prabowo, saya juga mencium seperti itu. Ada upaya-upaya dari Pak Prabowo ya untuk menempatkan banyak sekali pejabat-pejabat TNI atau mantan pejabat TNI ada di kursi pemerintahan, ya kan. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini yang selama ini hanya menjadi desas-desus dengan misalnya reshuffle yang kedua ini ya seolah-olah loh kok begitu, kok makin benar isunya, kok makin mendekati desas-desus yang harusnya ya kan kita melakukan reformasi kan supaya tidak ada lagi pendekatan keamanan, pendekatan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah kan begitu. Nah, kekhawatiran ini sebenarnya harusnya dihilangkan oleh Pak Prabowo karena kan kita sekarang sudah di era reformasi meskipun kita tidak menuduh ya bahwa pendekatan seperti itu akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Namun memang yang ada di pos-pos penting saat ini di pemerintahan itu bisa dikatakan adalah orang-orang Prabowo men atau Gerindra men lah kan begitu. Nah, konsekuensinya adalah mungkin Pak Prabowo ingin memastikan bahwa orang-orang yang ada yang mengawal politik dan keamanan dalam negeri adalah orang-orang yang dijamin loyalitas, dijamin kesetiaannya kepada Pak Prabowo. Karena kan kemarin Pak Budi Gunawan kan memang ditenggarain sebagai orangnya Bu Megawati. Apa Budinya melihatnya seperti itu?
Iya, saya melihatnya seperti itu, bahwa memang saat ini Bapak Prabowo sepertinya memang membutuhkan kekuatan powerful dari menteri-menteri yang ditunjuk. Hmm. Jadi beliau ini ingin memastikan bahwa menteri-menteri yang ada di bawah kepemimpinannya itu adalah orang-orang yang mendukung beliau 100%, tidak Hmm. terbantahkan. Hanya saja sayangnya kami rakyat Indonesia menjadi bertanya-tanya dengan dipilihnya orang-orang yang menurut kami adalah orang-orang yang tidak berpihak terhadap rakyat. Hmm. Sebagaimana kemarin kita melihat di kerusuhan ya, kerusuhan ini. Sepertinya Menteri Pertahanan ini kok tidak melakukan apa saja, apapun gitu. Tidak Hmm. melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencegah terjadinya kerusuhan meluas di mana-mana. Bahkan Hmm. kerusuhan ini hampir menyebabkan negara kita ini hancur secara ekonomi. Dolar menjadi naik, Hmm. harga emas naik, Hmm. harga barang-barang naik. Ini kan Hmm. menyebabkan kerusakan di dalam hal ekonomi negara kita. Karena apa? Kerusuhan yang terjadi itu. Nah, di samping itu, kenapa Bapak Prabowo menunjuk orang-orang yang sepertinya tidak berani melawan orang-orang yang berusaha menyebabkan negara kita ini chaos? Hmm. Kita kan kemarin-kemarin itu mendengar orang-orang pembenci itu yang mantan-mantan jenderal banyak video-videonya beredar dan diviralkan oleh mereka-mereka itu untuk mengancam NKRI. Tapi kenapa Menteri Pertahanan diam saja gitu? Hmm. Diam saja dan tidak menindak. Bahkan Pak Prabowo itu seolah-olah cuek gitu menganggap itu itu mah remeh, itu mah kecil. Sampai akhirnya terjadi kekacauan ini. Bisa Hmm. jadi kekacauan ini pun dipicu oleh tadi hasutan-hasutan yang mereka sebarkan lewat video-video tadi itu. Hmm. Video-video ancaman untuk membuat kegaduhan tahun 98 dan mereka juga mengancam akan melakukan aksi ini dan aksi itu dan kita juga melihat kan bagaimana reaksi mereka ketika terjadi kerusuhan kemarin itu mereka langsung mengadakan rapat di Jogja. Saya tahu itu rapat dan mereka di situ membuat beberapa strategi untuk membuat kekeosan di negara kita. Ini kan bajingan-bajingan ini kok dibiarkan saja gitu loh. Dan Pak Prabowo memilih menteri-menteri kok yang seolah-olah mendukung mereka gitu loh, Bang. Ini yang Hmm. membuat kami ini jadi kayak gimana kok awalnya saya tuh percaya Bapak Prabowo bisa membuat negara kita ini aman, damai, ekonomi kita menjadi bagus, makmur, kita sejahtera. Ternyata faktanya tidak seperti itu. Sama ketika Bapak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi. Apakah ini bisa merubah atau bisa menyebabkan kita ini bersatu? Tidak, justru terjadi kerusuhan gitu, Bang. Justru semakin terjadi polarisasi kembali terulang lagi, Bu ya. Betul, Khususnya di tengah betul. masyarakat, khususnya di grassroots ya, khususnya lagi kalau kita melihat aktivitas masyarakat yang dianggap melek politik itu kan memang terlihatnya di sosial media, Bu, bukan di tengah masyarakat sehari-hari. Misalnya kita dengan tetangga baik-baik saja, tetapi kalau kita lihat aktivitas masyarakat di sosial media, ya itu luar biasa sekali. Percakapan yang terjadi luar biasa sekali, sangat tinggi, bahkan kalau kita lihat jam aktivitas sosial media orang Indonesia itu sampai jam 3 jam 4 pagi. Seolah-olah orang Indonesia ini nggak tidur-tidur hanya untuk membicarakan negara dan republik gitu loh, Bu. Iya, Nah, betul itu, benar. dan ini kan sebenarnya sangat-sangat sensitif sebenarnya. Kalau kita lihat pengguna media sosial di Indonesia itu tertinggi di seluruh dunia. Ya, artinya apa? Ya, pendekatan informasi dan komunikasi pemerintah kepada rakyat tidak bisa lagi melalui media-media mainstream, ya, tidak bisa lagi, tetapi lewat ya, eh, sentuhan-sentuhan informasi itu memang lewat media sosial kepada influencer misalnya. Kalau misalnya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya sekarang dibentuk namanya Badan Komunikasi Pemerintah, ya kan? Apakah badan yang dibentuk ini apakah berfungsi sebagai misalkan seperti Departemen Penerangan di era Orde Baru, ya, atau tetap seperti lembaga lama, kantor komunikasi kepresidenan yang kita nggak tahu apa kerja kantor komunikasi kepresidenan dalam menjembatani informasi apa yang sudah dikerjakan pemerintah dan bagaimana rakyat menerima dan memahaminya sehingga tidak ada kesalahpahaman dari rakyat. Ini kan yang terjadi sebenarnya, kenapa terjadi kerusuhan, karena rakyat merasa tiba-tiba kok selama hampir 10 bulan atau 11 bulan pemerintahan Prabowo ini ya kan kok semakin menekan rakyat ditambah dengan memberikan fasilitas-fasilitas mewah kepada partnernya yang ada di parlemen. Nah,
Lebih spesifik lagi, Bu DJ, apakah Ibu melihat reshuffle kedua ini ya semakin apakah maknanya semakin dihabisinya orang-orang Pak Jokowi di kabinet atau nggak ada kaitannya ke situ? Kalau menurut saya, ya Bapak Prabowo ketika mengeluarkan amnesti dan abolisi itu memang tujuannya kan untuk memisahkan diri dari Bapak Jokowi. Sama ketika beliau melakukan reshuffle, pasti beliau akan menyingkirkan orang-orang Bapak Jokowi untuk menciptakan isu-isu tadi. Supaya apa? Isu yang berkembang di masyarakat adalah seputar reshuffle, tapi tidak mengisukan bagaimana Pak Prabowo memimpin negara ini. Hmm. Seharusnya kita sebagai rakyat itu menyoroti kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo seperti apa, bukan menanggapi isu-isu tentang reshuffle, tentang orang-orang Pak Jokowi yang seolah-olah disingkirkan, kemudian muncul tagar-tagar Bapak Prabowo memisahkan diri dari geng Solo, kan begitu. Hmm. Ucapan-ucapan dari para netizen-netizen, orang-orang influencer-influencer bayaran yang dari kubu sebelah itu kan selalu memanfaatkan isu-isu ini, Bang. Hmm. Nah, dan menurut saya ini, Bang, ini tidak sehat. Bapak Prabowo melakukan ini tidak sehat, tidak bijak. Seharusnya kalau memang Bapak Prabowo masih menghormati Bapak Jokowi, Bapak Prabowo bisa melakukan reshuffle secara perlahan-lahan. Tidak langsung mengkat orang-orang Bapak Jokowi sedemikian rupa atau tanpa memberikan pemberitahuan kepada kami gitu. Kenapa menteri ini dipindah? Kenapa ini seperti ini? Harusnya Bapak Prabowo memperlihatkan dulu sisi buruk dari menteri tersebut sebelum di reshuffle. Nah, ini kan kita tidak melihat itu gitu loh. Tidak melihat sisi buruk dari menteri tersebut. Kenapa tiba-tiba di reshuffle? Artinya apa? Artinya apa? Kita bisa menangkap bahwa Bapak Prabowo memang sengaja melakukan reshuffle untuk apa? Memisahkan diri dari orang-orang yang berhubungan dengan Bapak Jokowi supaya Bapak Prabowo mendapat dukungan dari orang-orang yang kemarin tidak memilih dia gitu. Loh, Gitu. kok ngeri sekali pemahaman Ibu Dija tentang reshuffle ini. Ternyata Ibu membenarkan bahwa ini adalah agenda menyingkirkan orang-orang Pak Jokowi dari kabinet. Padahal masih cukup banyak loh Bu orang-orangnya Pak Jokowi di dalam kabinet. Dan begini Bu DJ, kita juga selama ini sudah disuguhi informasi ya dari Pak Prabowo sendiri atau dari timnya Pak Prabowo bahwa antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini sebenarnya hubungannya sangat kuat, sangat baik gitu loh Bu. Nah, tetapi realita yang dirasakan khususnya oleh para Jokowi lover tidak seperti itu. Nah, ini kan ada gap informasi nih Bu. Antara yang disampaikan dengan realita seolah-olah nggak nyambung. Sehingga Jokowi lovernya banyak yang bingung. Di satu sisi bahkan Mas Gibran pun mengatakan kami ini sangat solid, kami sangat kompak antara presiden dan wakil presiden. Pak Jokowi juga mengatakan bahwa Pak Prabowo itu orang yang sangat setia ya kan kepada para seniornya, para pendahulunya. Tetapi faktanya, contoh kasus ketika misalnya kasus pencemaran nama baik yang sekarang terkatung-katung di Polda Metro Jaya, yang mestinya itu sudah masuk wilayah presiden untuk segera menuntaskan, tidak ada reaksi juga dari presiden. Nah, kesenjangan informasi dan komunikasi antara apa yang disampaikan secara positif oleh Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini baik-baik saja dengan realita yang disimak, yang dirasakan oleh Jokowi lover, menurut Ibu ini seperti apa? Apakah benar yang lebih realistis itu adalah yang terjadi yang dirasakan oleh Jokowi lover? Sebenarnya Pak Prabowo itu nggak setia atau seperti apa yang Budi nilai? Kalau saya melihatnya begini, ini kan politik ya Bang, politik. Jadi memang boleh-boleh saja sih Bapak Prabowo melakukan itu ya, seolah-olah Bapak Prabowo setia terhadap Bapak Jokowi, Pak Prabowo apa-apa lapor ke Pak Jokowi atau Bapak Prabowo ketika ada momen-momen tertentu seolah-olah Pak Prabowo itu tegak lurus dengan Bapak Jokowi. Itu kan politik. Hmm. Politik untuk apa? Untuk mengambil hati kami pendukung Bapak Jokowi. Karena Bapak Prabowo tahu pendukung Pak Jokowi itu sangat banyak. Sebenarnya seperti itu. Hanya saja Bang, apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo ini tercium oleh kami. Saya mendukung Bapak Jokowi sejak 2012. Jadi ikatan batin saya dengan Bapak Jokowi, kalau menurut saya pribadi itu sangat kuat. Ketika Bapak Jokowi dalam bahaya, saya bisa mengendus itu. Saya bisa tahu siapa-siapa saja orang yang sangat berbahaya, yang bisa membahayakan Bapak Jokowi, saya tahu. Bahkan pendukung-pendukung Bapak Jokowi yang
yang tingkah lakunya bisa membahayakan Bapak Jokowi saya tahu. Makanya saya tidak sembarangan bergaul dengan siapa saja, ngikut masuk ke dalam organisasi mana saja. Saya kalau melihat orang ini sudah kayaknya dia agak condong-condong itu, memanfaatkan Pak Jokowi dan ini itu ingin mendapatkan jabatan, saya langsung menyingkir dari mereka. Pak Prabowo seperti itu. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan Bapak Prabowo selama ini adalah kamuflase seolah-olah Bapak Prabowo itu mendukung Bapak Jokowi. Padahal tidak. Kenapa saya bisa katakan tidak? Kasus ijazah palsu. Kenapa begitu sulit beliau ini mengatasi kasus ini? Sebagai seorang petinggi, harusnya beliau bisa bilang, itu selesai kasus itu. Selesaikan kasus ijazah itu. Jangan lagi berlarut-larut dan ini mengganggu ketertiban negara kita. Gara-gara ada orang-orang ini yang brengsek-brengsek ini. Harusnya Pak Prabowo bisa ngomong begitu. Pak Prabowo ini panglima tertinggi. Masa sih Kapolri nggak tunduk patuh terhadap perintah Bapak Prabowo? Kan tidak mungkin. Kenapa Bapak Prabowo tidak melakukan ini? Karena Bapak Prabowo tidak siap menghadapi kritik dari para pembencinya. Bapak Prabowo ingin kritik dari orang-orang yang membenci Bapak Prabowo hanya terfokuskan kepada Bapak Jokowi. Begitu Bang, menurut saya. Makanya saya itu gemes dengan Bapak Prabowo. Dulu-dulu kemarin-kemarin saya menganggap Pak Prabowo nggak mau ikut campur karena Pak Prabowo kan eksekutif, tidak mau ikut campur dalam hal judikatif, nggak mau ikut campur dalam, beliau sibuk dengan mengurus negara. Saya berpikir positif begitu. Tapi kesini-sini, ketika sudah berlangsung berbulan-bulan kasus ini tidak selesai, saya jadi beranggapan bahwa Bapak Prabowo itu sengaja membiarkan kasus ini berlarut-larut untuk melindungi diri dia sendiri supaya orang yang membenci itu hanya fokus kepada Bapak Jokowi dan Mas Gibran. Itu. Ya. Saya ingat kasus ketika kasus terbunuhnya Yosua dalam kasus Sambo itu Bu ya. Itu kan sempat juga berlarut-larut kan. Dan sempat juga ada seolah-olah itu memang karena kasus tembak menembak yang nggak sengaja lah. Tetapi ketika banyak desakan dari masyarakat agar ini diusut secara transparan dan sepertinya pihak kepolisian tidak mendengarkan itu, ketika kemudian Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri, ya kan, Betul. usut sampai tuntas dan secara transparan siapa pelaku dan apa kejadian sebenarnya. Artinya Betul. apa? Pak Jokowi memang walaupun itu dinilai seolah-olah melakukan intervensi hukum, tetapi ketika di saat-saat yang kritis seperti itu, Pak Presiden, ya Presiden Jokowi saat itu tidak segan-segan memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan kasus yang sedang menjadi perhatian masyarakat itu dibuka secara transparan kepada masyarakat. Nah, Iya, artinya ada betul. contoh, Bu DJ. Kenapa Presiden Prabowo ya tidak mengambil semacam ada contoh juga bahwa bisa kok untuk hal-hal tertentu seorang kepala negara demi terciptanya tertib masyarakat dan tertib hukum juga kan nggak ada salahnya juga. Beliau sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara panggil Kapolri, Anda bisa menyelesaikan kasus ini secepatnya nggak secara objektif, secara terbuka dan secara transparan. Kalau Anda nggak bisa, saya akan ganti Kapolri yang baru yang bisa menuntaskan ini. Kan wewenang seperti itu kan dimiliki oleh Presiden Prabowo. Iya, Masalah betul. apa sebenarnya yang menyebabkan ini dibiarkan berlarut-larut dan Presiden Prabowo merasa itu sudah bukan, itu adalah wilayah hukum, wilayah pro justisia. Kenapa Pak Prabowo nggak berani menurut Bu DJ? Apakah memang sekaku itu seorang Prabowo Subianto? Ya, lagi-lagi saya katakan, Bapak Prabowo memang seolah-olah membiarkan ini terjadi berlarut-larut. Karena beliau tidak siap dikritik oleh orang-orang yang tidak memilih beliau. Tapi beliau ini sebenarnya salah langkah menurut saya. Karena apa? Dengan diamnya beliau terhadap kasus ijazah ini membuat kami yang pemilih Pak Prabowo nih ya, pemilih asli Bapak Prabowo dari pihak Bapak Jokowi, sedikit-sedikit tergerus rasa hormat kami terhadap Bapak Prabowo. Walaupun kemarin saya mendengar bahwa katanya Bapak Jokowi meminta kepada relawan-relawannya untuk tetap menghormati Bapak Prabowo sebagai presiden, tidak memberikan hujatan-hujatan, tidak melampiaskan kemarahan atas adanya amnesti dan abolisi. Tapi menurut saya ini hak hak saya sebagai warga negara dan pembela Bapak Jokowi untuk waspada. Waspada terhadap politik yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Karena apa? Saya khawatir di sebelah Bapak Prabowo itu ada Mas Gibran. Mas Gibran harus kita jaga supaya Mas Gibran tidak tersentuh oleh
kaum pembenci ini yang sekarang sudah mulai ngorek-ngorek lagi nih masalah ijazah, masalah KPU, masalah MK dan sebagainya. Ini sebenarnya berbahaya dan saya melihat Bapak Prabowo tuh diam saja gitu loh. Ini yang membuat saya semakin hari semakin tidak percaya terhadap Pak Prabowo. Diamnya Pak Prabowo itu membuat kami pendukung Bapak Jokowi yang memilih Bapak Prabowo karena kesetiaan kami terhadap Bapak Jokowi itu menjadi berangsur-angsur berkurang. Nah, apakah Pak Seperti itu, Prabowo Bang. tidak menghitung, Bu, ya, bahwa eh, pendukung Pak Jokowi itu tersebar dari Aceh sampai ke Papua, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, seperti itu lebih kurang. Walaupun ada beberapa provinsi, anggaplah 2 provinsi yang waktu Pilpres kemarin memang eh, Anies dan Ganjar yang menang di sana. Tetapi setidaknya dari mayoritas provinsi itu ada 38 provinsi yang kita miliki di Republik ini sekarang. Tapi mayoritas terlihat dari hasil apa yang dikeluarkan oleh KPU, memang mayoritas pemilih itu memilih Pak Prabowo karena ada Pak Jokowi. Pak Jokowi diwakili oleh Mas Gibran sebagai wapresnya. Nah, seolah-olah saat ini penilaian Jokowi lover melihat bahwa eh, Pak Prabowo itu membiarkan eh, orang-orang yang membenci Pak Jokowi itu ya mendapatkan panggung, ya kan, untuk membuat Pak Jokowi itu buruk namanya, jelek namanya, ya kan, dan tidak ada sedikit pun. Artinya begini, Pak Prabowo merasa tidak terganggu dengan apa yang muncul itu. Kalau saya pribadi, ketika saya merasa ada seseorang yang berjasa kepada saya dalam karir saya, dan saya melihat secara nyata ada orang yang memfitnahnya, saya nggak akan tinggal diam gitu loh, Bu. Itu kan istilahnya respek kita sebagai orang yang punya akal budi, kan begitu. Bagaimana Iya, menurut betul. Uji? Iya, kalau kalau saya sebagai Bapak Prabowo, tentu saya akan mendukung Bapak Jokowi dan setiap saat saya akan berkomunikasi dengan Bapak Jokowi karena memang Bapak Jokowi selama 10 tahun ini sangat berhasil mengendalikan Indonesia. Hmm. Jadi kalau saya sebagai Bapak Prabowo, tentu saya akan mengabaikan ucapan-ucapan kaum pembenci yang mendiskreditkan Bapak Jokowi. Karena apa? Bapak Prabowo bisa menjadi presiden atas bantuan Bapak Jokowi. Itu suka tidak suka, mau tidak mau, faktanya seperti itu. Kalau di samping Bapak Prabowo tidak ada Gibran, saya jamin Pak Prabowo tidak akan menjadi presiden dan Bapak Prabowo akan kalah keempat kalinya. Seperti yang diucapkan oleh Bang Oni di podcast Bang Godis beberapa minggu lalu itu Iya, seperti itu. iya. Dan kami ini semua Jokowi lovers meyakini itu bahwa kalau kami tidak mendukung Bapak Prabowo saat itu, tentu Bapak Prabowo tidak menjadi presiden. Hanya saja Bapak Prabowo tidak menghitung suara kami. Bapak Prabowo lebih mendengar pembisik-pembisik beliau yang mengatakan bahwa lebih banyak dari kubu PDIP dan kubu anak Abah yang bisa diandalkan mendukung Bapak Prabowo di pemerintahan ini. Karena apa? Cenderung mereka-mereka ini para pembenci yang membuat gaduh, yang selama ini membuat gaduh pemerintahan. Jadi kami yang selama ini diam, sabar menghadapi para penggaduh-penggaduh ini, yang diam sabar dianggap kalau pendukung Pak Jokowi udah santai aja, mereka tidak akan membuat gaduh. Mereka bukan orang-orang seperti pembenci-pembenci ini. Makanya Bapak Prabowo itu membiarkan hal ini terjadi seolah-olah apa? Mendukung mereka melakukan apa saja di negeri ini. Justru diamnya Bapak Prabowo membuat negara ini lebih gaduh dan gaduh. Itu dibuktikan dengan adanya kerusuhan. Tapi apa yang terjadi? Kerusuhan ini difitnahkan kepada kami, pendukung Bapak Jokowi yang menginginkan kegaduhan. Ini kan brengsek mereka ini. Mereka yang menciptakan kegaduhan, kita yang dituduh. Dan sekarang kami yang diam, silent majority akar rumput ini, tidak akan menjadi diam lagi menghadapi ini. Kami akan bergerak. Saya khususnya akan menggerakkan semua orang-orang yang mendukung narasi-narasi saya di YouTube saya, di TikTok saya, di Facebook saya, untuk bergerak maju melindungi Bapak Jokowi. Karena apa? Saya melihat Bapak Jokowi ini dalam kondisi yang sangat rentan, tidak di tidak dilindungi oleh pemerintah. Padahal beliau ini adalah presiden yang sudah sangat berjasa terhadap negara ini. Iya,
Itu memang Gitu. realita di tengah masyarakat memang seperti itu, Bu Iya, Diji. Nah, seperti itu. artinya Bu Diji sampai pada kesimpulan tidak bahwa tidak ada penyingkiran orang-orang Pak Jokowi di dalam kabinet dari hasil reshuffle kedua ini, atau memang telah terjadi penyingkiran diam-diam ya orang-orangnya Pak Jokowi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dari hasil reshuffle kabinet yang kedua ini. Saya melihat Bapak Prabowo ini menyingkirkan orang-orang yang diisukan oleh kaum pembenci, sehingga Bapak Prabowo merasa aman jika beliau sudah mengikuti keinginan dari kaum pembenci ini. Hmm. Saya melihatnya seperti itu. Hmm. Tanpa Bapak Prabowo menyelidiki lebih jauh, apakah Mhm. benar isu-isu tersebut, Pak Prabowo main reshuffle aja. Orang-orang yang Hmm. mendukung. Walaupun masih banyak di pemerintahan Bapak Prabowo ini orang-orangnya Pak Jokowi. Ya Mhm. kenapa mereka tidak diganti? Karena dianggap mereka tidak diisukan. Tidak diisukan oleh para pembenci. Ini yang diisu-isukan ini di reshuffle. Seolah-olah Pak Hmm. Prabowo mengikuti apa kata para pembenci. Karena Pak Prabowo takut dengan para pembenci ini. Takut Hmm. diprotes, takut digeruduk. Pak Prabowo pernah berada di dalam lingkungan mereka. Jadi Pak Prabowo bisa menilai kekuatan mereka seperti apa. Makanya Pak Prabowo sekarang ini seperti menganak emaskan para pembenci ini. Oh, Ketimbang kita yang mendukung beliau gitu loh. jadi Pudiji ingin mengatakan bahwa Pak Prabowo lebih takut kepada para pembenci Pak Jokowi ini daripada takut dengan lebih banyaknya para pendukung Pak Jokowi. Itu yang Betul. Karena Ibu dia pendukung Pak sampaikan. Jokowi itu rata-rata orang yang kalem, tidak suka membuat kerusuhan gitu, Pak. Hmm, baik. Nah, dengan ada Menko Polkam yang baru, dikombinasikan dengan Kepala Staf Kepresidenan yang baru, Kodari, Pak Jamari Caniago, dan kemudian ditunjuk juga orang baru dalam mengkomunikasikan kerja-kerja pemerintah, Angga Raka, ya kan? Menurut Ibu, apakah ini adalah suatu strategi Pak Prabowo ya untuk lebih membuat informasi dan respon dari pemerintah terhadap apa yang terjadi di masyarakat akan lebih baik lagi menurut Bu DJ? Lo kan kita ngelihat orang-orang itu yang dijadikan menteri komunikasi tadi itu, Hmm. kita kan tidak pernah melihat mereka itu berkomunikasi terhadap kita. Bahkan saya pun nggak kenal dia tuh Angga Raka itu gitu Iya, loh. kita tidak tahu Bagaimana dia bisa bagaimana cara mengimplementasikan gitu loh. iya cara menteri ini berkomunikasi terhadap kita di dunia media sosial misalkan. Kita nggak pernah dengar. Terus Iya. fungsinya apa? Menurut saya ini adalah justru menghabiskan anggaran. Saat Hmm. ini negara kita itu butuh untuk membuat rakyat ini tenang. Kenapa anggaran tersebut tidak digunakan untuk membuat rakyat tenang? Dengan cara apa? Ya dengan memberikan subsidi-subsidi. Karena apa? Kita bayar listrik mahal, beras naik, sembako naik. Padahal ini nggak menuju lebaran loh. Tidak Iya. menuju lebaran, tidak menuju Natal. Ini masih jauh. Tapi kenapa Hmm. barang-barang sudah naik? Saya kaget loh tadi ke pasar. Semuanya pada naik Bang Budius. Ini kenapa? Hmm. Kalau dulu zaman Bapak Jokowi, ketika sudah melihat harga ini melonjak, Pak Jokowi langsung memerintahkan semua stafnya untuk melakukan operasi pasar. Bahkan sampai ke gubernur-gubernur diperintahkan untuk melakukan operasi pasar. Sehingga harga kembali stabil. Ini seperti pemerintah ini nggak ngapa-ngapain. Ketika harga-harga pasar melonjak seperti ini, kok nggak ada operasi pasar, nggak ada upaya-upaya untuk menekan supaya harga kembali turun. Ini membuat kegelisahan kepada kita. Sementara Menteri Keuangan lihat, menggelontorkan uang 200 triliun untuk memberikan apa itu penyelamatan terhadap Bank Mayapada atau apa itu 200 triliun itu nggak sedikit. Kenapa Hmm. uang itu tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat? Kenapa untuk bank itu fungsinya apa? Dia tuh sudah melakukan apa buat negara ini sampai digelontorkan uang 200 triliun. Ini kan tanda tanya juga dari kita orang awam ini ya yang tidak paham. Harusnya dijelaskan juga kenapa harus ada penggelontoran 200 triliun ini. Ini Hmm. besar loh 200 triliun loh Bang Artinya Budi. memang nggak sensitif dan nggak responsif ya kerja-kerja di Ya, kabinet Prabowo ini. betul, betul Nah, Bang. kalau saya lihat dari latar belakangnya Menko Polkam Jamari Caniago memang ada harapan koordinasi di bidang politik dan keamanan akan lebih baik, ya kan? Tetapi yang saya pertanyakan adalah Kepala Staf Kepresidenan.
Kodari seorang surveyor, ibu bayangin aja seorang surveyor, ya kan, yang memang dianggap ikut membantu waktu kampanye Prabowo Gibran kemarin menjadi kepala staf kepresidenan, seolah-olah jabatan itu ya jabatan yang bisa diisi oleh seorang surveyor ini menurut saya juga aneh gitu loh. Dasarnya apa, latar belakangnya apa sehingga ya Kodari ya berlatar belakang sebagai seorang surveyor ya kan, lembaga survei Indobarometer gitu loh, tiba-tiba menjadi kepala staf kepresidenan. Bagaimana dia bisa menjembatani menteri kabinet yang gemuk ini ya di dalam suatu koordinasi ya untuk bisa menjalankan mendeliver tugas-tugas yang diberikan oleh presiden gitu loh, yang tidak punya pengalaman birokrasi, yang tidak punya kedalaman jaringan di birokrasi, tapi diangkat sebagai kepala staf kepresidenan. Nah, begitu juga yang saya lihat kalau Hasan Nasbi sewaktu menjadi kantor komunikasi kepresidenan, ya setidaknya publik ini diketahui oleh masyarakat secara luas karena Betul, memang betul. Hasan Nasbi adalah seorang media ya, seorang wartawan dan juga seorang peneliti ya, dan dia juga cukup komunikatif karena punya dan aktif di sosial media. Nah, sekarang Iya, dan kita ini ketika ketika mendengar beliau menjelaskan kita paham gitu loh, kita paham ngerti, gitu loh. bisa Artinya menerima dia gitu. seorang komunikator yang kualitasnya sudah diketahui oleh masyarakat. Betul, Walaupun di betul. lembaganya itu kemudian seolah-olah ketika menjadi kantor komunikasi kepresidenan tidak bunyi, istilahnya kan begitu. Nah, Iya, sekarang penggantinya eh, Anggaraka Prabowo, pakai Prabowo juga namanya, Bu. Nah, kita tidak mengenal apa rekam jejak dia sebagai seorang komunikator. Bicara ke iya, publik pun saya belum pernah lihat seperti apa, ya kan? Tiba-tiba ditunjuk sebagai badan komunikasi pemerintah, seolah-olah ahli-ahli komunikasi, orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang komunikasi, ya itu tidak diberikan kesempatan hanya karena mungkin dia orang dekatnya Prabowo, kan begitu. Nah, cara-cara Presiden Prabowo dalam menempatkan pos-pos strategis ini, ya, untuk membuat program-program pemerintah itu lebih langsung bersentuhan dan dirasakan oleh masyarakat, sepertinya memang ini masih jauh, Bu DJ. iya. Jadi strategi Pak Prabowo ini untuk menyingkirkan orang-orang dekat Pak Jokowi itu bagus, sangat bagus. Dia dia menyingkirkan siapa tadi Bang? Hasan Nasbi. Hasan Nasbi, tapi beliau menaikkan Kodari gitu. Hmm. Supaya kita tidak curiga. Supaya tidak Hmm. curiga. Tapi hati-hati dengan Bang Kodari ini. Bang Hmm. Kodari ketika beliau diangkat menjadi pejabat tinggi, tentu dia tidak lagi bisa nanti dipanggil ke media-media untuk melawan para pembenci ini. Sengaja Hmm. nih orang-orang yang pintar ngomong ini dikasih jabatan. Supaya apa? Supaya Hmm. diam itu Bang. Hmm. Hati-hati, ini strateginya yang sudah kebaca sama saya seperti itu. Jadi menurut Orang-orang Bu yang DJ, biasanya ini bicara Kodari diberikan, dibungkam ya? iya, diberikan jabatan supaya bungkam gitu, nggak menjawab gitu, nggak menjawab kalau Hmm. ada fitnah dan kebencian ini, Bang. Nah, kalau kita lihat kasus-kasus yang cukup tragis ya, yang terjadi di Nepal misalnya, ya kan? Itu kan sebenarnya karena akumulasi kebencian yang terlalu parah rakyat Nepal yang itu tercipta ada di sosial media gitu loh, Bu, yang gagal diantisipasi oleh pejabat-pejabat di Nepal, ya kan begitu. Nah, memang saat ini ya kan kalau kita melihat apakah orang masih percaya kepada media mainstream sebagai artikulator ya dalam menyampaikan informasi pemerintah kepada rakyat, saya yakin semuanya mengatakan tidak. Sekarang yang paling strategis dan paling efektif di dalam menyampaikan informasi itu justru adalah berbagai platform yang ada di sosial media. Buktinya kita melihat, misalnya anggaplah sebuah TV swasta misalnya. Saya nggak mau Iya, menyebut nama, ya kan? Misalnya TV swasta A. Saya yakin mereka memiliki kanal YouTube sendiri dan menayangkan ulang program-program mereka dalam tayangan YouTube. Kalau tidak betul, dibikin tayangan YouTube, mereka tidak akan ada yang menonton. Artinya apa? betul, Pendekatan komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan menunjuk orang yang tidak jelas track recordnya sebagai seorang komunikator, orang yang pernah berpengalaman lama di bidang media, ya kan? Ini kan sesuatu yang semakin absurd lagi saya melihatnya. Kalau menurut iya, Bu Diki, apakah semangat ini memang melihatkan ketidakpekaan pemerintah di dalam
memahami seperti apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Bentuk komunikasi apa yang diminati mayoritas masyarakat saat ini dibandingkan hanya lewat media-media mainstream. Betul. Jadi begini, kalau saya melihat saat ini Komdigi itu tidak bekerja dengan baik. Hmm. Tidak bisa memilah mana berita yang memang layak untuk disiarkan ke publik secara luas atau media mainstream mana yang memang tegak lurus terhadap pemerintah sehingga berita-berita yang disampaikan tidak menimbulkan huru-hara dan kegaduhan. Komdigi ini gagal karena apa? Kita melihat media mainstream yang selama ini digemari oleh masyarakat selalu ditonton adalah media mainstream yang provokatif. Mereka menyiarkan berita-berita yang provokatif sehingga kemarahan rakyat itu semakin hari semakin besar dan bisa menjadi ledakan. Dan Hmm. akhirnya terjadi kerusuhan kemarin itu. Dan kalau ini dibiarkan, saya khawatir ini juga akan menjadi media mainstream, maksudnya menjadi penyebab kerusuhan yang lebih besar lagi di negara kita. Pak Prabowo Hmm. seharusnya punya staf-staf atau orang-orang kepercayaan untuk membuat YouTube, atau menguasai beberapa beberapa Platform media ya. sosial untuk Hmm. memberikan informasi-informasi. Untuk apa? Untuk melawan berita-berita bohong, fitnah dan hoax ini. Ini kan Hmm. tidak. Pak Pak Hmm. Prabowo ini sebenarnya ada gitu ya channel channel di TikTok gitu ya. Dia punya akun di TikTok, tapi Hmm. mereka ini tidak memberikan berita yang seheboh dari media-media provokatif tadi. Dia Hmm. tidak punya channel YouTube dan dia tidak berusaha untuk memberikan berita kepada rakyat secara terus-menerus. Jadi Hmm. mereka itu hanya memberitakan sisi-sisi positif aja. Mereka tidak ada gebrakannya untuk melawan berita-berita hoax ini. Tidak Hmm. seperti di zaman Bapak Jokowi. Di zaman Bapak Jokowi itu kita punya influencer-influencer yang melawan berita-berita hoax dan fitnah. Akhirnya Hmm. apa? Berita yang terjadi, yang menyebar itu balance, seimbang Hmm. antara berita fitnah dan berita yang melawan fitnah itu. Akhirnya Hmm. suasana negara itu adem di zaman Bapak Hmm. Jokowi, walaupun ada demo berkali-kali tetap saja bisa dihandle gitu. Hmm. Mereka itu kan hanya orang bayaran, jadi tidak mungkin bisa mencetuskan ledakan-ledakan demo gitu, kerusuhan. Mereka bisa bisa diatur gitu, karena kita melawan banyak orang-orang yang memang disubarkan oleh pemerintah untuk menjadi influencer-influencer yang menyerang berita-berita fitnah itu gitu bang. Nah Pak Prabowo harusnya seperti Bapak Jokowi, harusnya Hmm. Bapak Prabowo belajar kepada Bapak Jokowi dalam menguasai media sosial gitu bang, Baik. yang ini tidak dilakukan oleh beliau. Berarti kesimpulannya menurut Budi ya dari reshuffle pertama pergantian Menteri Keuangan ya kan yang paling menonjol ya. Yang paling menonjol kan reshuffle pertama kan pergantian Menteri Keuangan ya kan. Ya, Kemudian reshuffle kedua yang paling menonjol adalah misalnya digantinya Pak BG. Itu kan memang akhirnya Pak Jamari Caniago, seniornya ya. Prabowo. Kemudian Hmm. Pak Pak Menhan tetap di posisinya. Nah, yang mengagetkan memang ketika M. Kodari, seorang surveyor, tiba-tiba ya menjadi kepala Tiba-tiba staf kepresidenan. Ini kan aneh jadi staf juga. presidenan Nah, ya. menurut Bu DJ ini pembungkaman ya kan, agar Betul, Kodari nggak bisa lagi bicara ya kan untuk meluruskan fitnah-fitnahan dari para pembenci kan begitu. Nah, kan? betul, betul. Nah, kemudian Padahal juga asetnya Pak eh, Prabowo ya Pak Kodari itu sebenarnya. digantinya atau mengundurkan dirinya Hasan Nasbi, bisa nggak tahu nih apakah Hasan Nasbi mengundurkan diri atau memang tidak lagi bertugas sebagai dan memang tidak ada informasi Bu apakah Tidak Hasan ada sama Nasbi sekali informasi, ini saya juga tidak mendengar itu. apakah Hasan Nasbi ini tetap di posnya sebagai kantor komunikasi kepresidenan atau memang mengundurkan diri, informasinya nggak ada karena kalau memang itu tetap ada, makin bingung lagi kita Bu. Ada kantor komunikasi presiden, ada badan komunikasi pemerintah, ada lagi Kementerian Komunikasi dan Digital. Ini makin aneh lagi. Nah, Jadi double-double semuanya. apa Betul. pendapat Ibu terhadap seluruh program dan kebijakan yang dilakukan Pak Prabowo sebagai presiden yang kita pilih ya karena adalah itu juga adalah pilihan Pak Jokowi ketika hampir 1 tahun bekerja nih Bu, tanggal 20 Oktober nanti kan sudah hampir 1 tahun bekerja. Iya, betul. Apakah memang menunjukkan ada kemajuan dan ada harapan bagi rakyat yang memilihnya dengan langkah-langkah yang sudah dibuat oleh Presiden Prabowo?
Saya melihat apa yang sudah Pak Prabowo lakukan selama hampir 1 tahun ini, Hmm. saya melihat tidak ada kemajuan yang berarti di negara kita. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Menurut saya. Kenapa? Karena Bapak Prabowo sepertinya tidak siap menjadi presiden. Beliau beliau ini punya cita-cita menjadi presiden, tapi ketika beliau sudah mencapai posisi sebagai presiden ini, beliau sepertinya tidak fokus. Tidak fokus untuk mengatur Indonesia sebagaimana dulu Pak Jokowi sangat fokus. Sangat fokus bagaimana memperbaiki Indonesia. Pak Prabowo tidak punya itu. Pak Prabowo kalau boleh dibilang beliau ini sudah meraih cita-citanya, dan ketika beliau sudah meraih cita-citanya sebagai presiden, beliau tenang. Seolah-olah beliau ini, aduh asik nih, saya sudah sebagai presiden, sebagaimana ini cita-cita saya di masa dulu yang akhirnya kesampaian, setelah itu beliau lupa. Lupa terhadap visi misi beliau ketika ingin menjadi presiden seperti apa. Visi misi yang beliau janjikan terhadap masyarakat seperti apa. Ini saya tidak melihat hasil yang memuaskan selama hampir 1 tahun ini. Saya melihat MBG. MBG ini bagus, tapi banyak sekali kejadian yang sangat kita tidak inginkan seperti keracunan. Ini sudah banyak sekali anak-anak sekolah yang keracunan gara-gara MBG. Ini bagaimana ini menanganinya? Dan tidak ada penanganan yang jelas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang awalnya MBG ini digadang-gadang, dibangga-banggakan oleh kita juga karena memang sebenarnya kita ini terlambat untuk menjalankan program MBG ini. Sementara negara-negara lain seperti India sudah menjalankan jauh-jauh bertahun-tahun yang lalu, kita baru menjalankan ini. Akhirnya kita mendukung itu, tapi faktanya tidak berjalan dengan baik. Hmm. Banyak makanan yang dibuang. Banyak sekolah-sekolah yang mengeluh karena apa? Semakin banyak sampah di sekolahannya karena Hmm. anak-anak tidak doyan dengan makanannya. Dan ini kan harusnya diperhatikan, gitu, dikaji ulang. Hmm. MBG ini seperti apa? Kemudian dalam hal ekonomi, ekonomi kita tidak lebih baik, tapi ekonomi kita menurun drastis dari sebelum-sebelumnya. Hmm. Yang semula rakyat mampu membeli ini dan itu, sekarang ini, Bang, saya melihat bahwa kita makan dengan satu lauk saja sudah bersyukur, alhamdulillah. Ini benar, saya tidak bohong ya. Semua teman saya yang saya hubungi mengeluh dalam hal makan. Hmm. Mereka yang awalnya makan 3 kali, sekarang mereka ngirit-ngirit Hmm. 2 kali, bahkan ada yang cuma 1 kali. Lauk pun begitu, yang awalnya lauknya ada 3, sekarang cukup satu saja. Udah ngirit, karena kita tidak tahu ke depan akan seperti apa negara kita. Ada banyak ketidakpastian terhadap masa depan kita di era pemerintahan Bapak Prabowo. Kita tidak punya optimisme menghadapi masa depan di era Bapak Prabowo Subianto ini, Pak. Nah, biasanya Bu, ketika kita tanyakan apa saran dan masukan kepada pemerintah, biasanya kan ya harus segera reshuffle kan begitu, ganti ganti menteri-menteri yang tidak maksimal bekerja. Nah, ini reshuffle sudah kedua kali. Kira-kira untuk supaya kita masih ada harapan bahwa Presiden Prabowo akan mampu melakukan yang terbaik buat rakyat, ini udah 2 kali reshuffle, Bu DJ. Apa kira-kira masukan dan saran tambahan dari kita sebagai rakyat agar pemerintahnya lebih baik lagi? Saran saya kepada Bapak Prabowo Subianto yang terhormat, agar Bapak berkonsultasi dengan Bapak Jokowi. Karena apa? Sekarang sudah muncul banyak sekali suara-suara dari akar rumput yang meminta Bapak Jokowi kembali menjadi presiden. Artinya Hmm. apa? Pemerintahan Bapak Jokowi ini adalah pemerintahan yang paling membanggakan dan diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia. Sampai muncul lagi, ayo dong Pak Jokowi jadi presiden kami. Kami rindu, kami kangen pada Bapak. Kenapa kami tidak bisa lagi memiliki presiden seperti Bapak? Artinya apa? Ada ketidakpercayaan terhadap Bapak Prabowo. Bapak Prabowo harus konsultasi sering-sering kepada Bapak Jokowi. Bagaimana mengatasi kekacauan yang terjadi saat ini terhadap negara kita. Baik secara ekonomi, sosial, budaya, ini harus negosiasikan atau meminta nasihat dari Bapak Jokowi. Kalau saya pribadi, saya tidak punya ide apapun karena saya bukan orang pemerintahan. Saya adalah Jokowi lovers yang memang dulu merasakan kehidupan yang nikmat di era Bapak Jokowi, walaupun kata pembenci, DJ itu cuma mencilat, cuma bohong ini. Tapi ini semua orang banyak yang mengatakan itu, bahwa di era Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo bedanya bagaikan bumi dan langit. Begitu, Bang. Wow. Dan apa kaitannya dengan situasi di grassroots itu dengan Ibu membentuk kemudian
sebuah nama yang cukup kontroversi ya. Semula ya barisan geng Solo itu loh Bu, yang tadi saya ingatkan ke Ibu, Oh barisan ya. geng Solo. Semula kan geng Solo itu kan orang atau sekelompok orang atau sebuah diksi yang dipilih oleh haters Jokowi bahwa dalam kerusuhan yang kemarin itu adalah geng Solo. Tiba-tiba Ibu DJ dan ribuan simpatisan dan Jokowi lover mendirikan organisasi mungkin ormas menjadi barisan geng Solo. Itu gimana itu Bu? Ibu membentuk ormas barisan geng Solo itu ngeri-ngeri sedap juga itu Bu DJ. Oh iya. Jadi begini, kalau dulu-dulu kita kan melihat ketika ada orang ngatain Mas Gibran Samsul Samsul, Mas Gibran Hmm. bikin kaos Samsul. Hmm. Ketika ada orang Asam bilang sulfat, Mulyono asam sulfat, Mulyono, ya kan? ya kan Mulyono Mulyono, oh Mas Kaisang bikin kaos anak Mulyono kan begitu. Dan Nah. sama ketika orang menyebarkan fitnah tuduhan kepada Bapak Jokowi sebagai ketua geng Solo, maka kami rebut itu istilah geng Solo, kami jadikan organisasi kami untuk mengumpulkan para pecinta Bapak Jokowi. Kenapa? Karena selama ini mereka menganggap bahwa yang bersuara dan mendukung Bapak Jokowi adalah robot-robot, buzzer-buzzer Hmm. bayaran. Mereka tidak Hmm. tahu bahwa memang sangat banyak pendukung Pak Jokowi. Orang-orang yang komen di video saya, di video unpacking, di video orang-orang yang mendukung Bapak Jokowi adalah real, organik. Benar-benar rakyat yang ingin bersuara. Karena Hmm. beliau ini, rakyat ini mencintai Bapak Jokowi, tapi kan tidak percaya mereka. Dianggapnya kami ini cuman suara-suara yang ini sambil lalu lah. Nah, saya ingin membuktikan dengan mendirikan geng Solo ini, saya ingin membangunkan orang-orang yang selama ini diam dan tidur menikmati Indonesia yang gemari Paloh Jinawi di era Bapak Jokowi untuk bangkit karena apa saat ini Pak Jokowi dalam kondisi tertekan, Hmm. difitnah dari kiri, dari kanan, bahkan tidak mendapat perlindungan dari pemerintahan. Bahkan kasus ijazah itu yang sebenarnya Pak Jokowi ijazahnya sudah benar-benar ketahuan asli. Kenapa ketahuan asli? Karena tuduhan mereka, gugatan mereka terhadap Pak Jokowi ditolak semuanya oleh oleh pengadilan negeri, oleh Mabes Polri, oleh Polda ditolak. Yang diterima saat ini adalah gugatan Bapak Jokowi terhadap mereka yang sudah mencemarkan nama baik Pak Jokowi kan itu. Ya. Tapi yang terjadi di masyarakat kan tidak seperti itu. Seolah-olah Pak Jokowi ijazahnya benar-benar palsu. Orang gugatan mereka ditolak. Artinya Hmm. apa? Pak Jokowi ijazahnya asli. Yang sekarang berjalan ini adalah Pak Jokowi menggugat orang-orang yang sudah mencemarkan nama baiknya kan itu. Hmm. Hmm. Gitu Hmm. Bang. Nah oleh karena itulah kami dari geng Solo ini saat ini sudah hampir mencapai keseluruhan dari pendukung Bapak Jokowi. Hampir 38 provinsi kami bisa rangkul Hmm. untuk sama-sama mendirikan barisan geng Solo. DPD dan DPC-nya sudah mulai kami bentuk. Dan sebentar lagi kami akan mendeklarasikan ini. Kami akan tunjukkan kepada Indonesia, kepada para pembenci Pak Jokowi, bahwa pendukung Bapak Jokowi masih banyak. Dan ini adalah sebuah harapan buat kita pendukung Bapak Jokowi untuk bisa mendukung Mas Gibran sebagai presiden. Nanti kemungkinan di tahun 2029 atau 2034. Hmm. Tergantung dari kondisi perpolitikan kita. Kalau di tahun 2029 nanti Bapak Prabowo mau maju lagi menggandeng Mas Gibran dan Pak Jokowi menyetujui, ya kami harus mendukung itu. Hmm. Mendukung Prabowo Gibran di tahun 2029. Tapi kalau faktanya kondisi perpolitikan berbeda, Pak Prabowo menggandeng orang lain, Mas Gibran sendiri, dan mungkin menggandeng orang lain juga, ya kami akan menyiapkan itu dari jauh-jauh hari saat ini. Kami sudah mengumpulkan pendukung-pendukung Bapak Jokowi dari seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Ya, jadi nggak harus menjadi untuk menjadi anggota nggak harus berKTP Solo Bu ya, kota Solo maksudnya ya, nggak seperti itu ya. Tidak, tidak. Jadi geng Solo ini bukan artinya geng kota Solo, bukan. Geng Oh, Solo oke. artinya geng satu, satu geng. Solo Oh, itu satu bukan geng. mencerminkan sebuah Kota. daerah, tapi Oh, oke. satu gitu loh. Hmm. Bukan kota, tapi satu, Solo gitu. Hmm. Satu. Satu geng. Kami ini satu geng pecinta Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Karena itu kemudian Ibu tadi menyarankan agar supaya pemerintahan Prabowo ini lebih efektif ke depan, yang belum dilakukan oleh Pak Prabowo,
setelah beberapa reshuffle sudah dilakukan adalah meminta banyak nasihat kepada Pak Jokowi. Itu ya, Bu DJ ya. Betul. Eh, Dan Karena hanya Pak Jokowi yang memahami kondisi Indonesia seperti apa iya. dengan segala permasalahannya. Dan barisan geng Solo dibentuk justru karena merasa sebagai bentuk antisipasi para Jokowi lovers agar Presiden Prabowo tidak menyanyiakan kontribusi dan jasa Presiden Jokowi yang telah membuat seorang Prabowo Subianto menjadi presiden. Begitu ya, Bu? Tepat sekali, Bang. Baik. Kayaknya kita sehati nih ya. Kita sehati nih. Ya. Saya kan anak sulung Mulyono, Bu. Oh iya. Baik, Bu DJ, sudah lebih dari 1 jam kita Siap. berdiskusi, nggak terasa, Bu. Saya pikir ini baru Iya, ya, 10 menit, ya, cepat juga ternyata ya. udah 1 jam lebih. Terima kasih, Bu DJ. Kami tunggu Siap, Bang. kiprah dan gebrakan dari Ormas Barisan Geng Solo. Siap, Sukses, siap. Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Penonton, banyak, Bang. ya, terima kasih Bu DJ. Sehat selalu. Penonton Ruang Oke. Konsensus Unpacking Indonesia, reshuffle kabinet Pak Prabowo ya itu tentu diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia akan membawa perbaikan yang lebih positif. Walaupun masih ada keraguan dan kekhawatiran bahwa reshuffle 1, 2 sudah dilakukan, tentu juga belum membawa jaminan bahwa Presiden Prabowo akan membawa perubahan. Nah, Bu DJ memberikan saran kepada Presiden Prabowo supaya reshuffle ini membawa sebuah target-target yang maksimal, saatnya secara serius Pak Prabowo sering-sering ya meminta nasihat kepada Pak Joko Widodo, ya kan? Karena bukan karena dulu ya pada waktu di era pemerintahan Pak Jokowi, Pak Prabowo karena Menteri Pertahanannya Pak Jokowi, bukan karena itu, tetapi Pak Jokowi dinilai Bu DJ sudah sangat memahami karakter dan bagaimana Indonesia saat ini dan ke depan. Tidak ada salahnya untuk meminta nasihat kepada Pak Jokowi. Nah, kita berharap menempatkan Pak Jokowi sebagai penasihat utama presiden adalah langkah jenius seorang Prabowo untuk membawa Indonesia lebih baik ke depan. Semoga apa yang kita bicarakan ini ya benar-benar menjadi sebuah perhatian dari seorang presiden kita, Prabowo Subianto. Mohon maaf bila ada yang tidak suka dengan materi kita karena kita seolah-olah kita mengkritisi reshuffle Presiden Prabowo, tapi ini adalah bentuk kecintaan kita kepada orang yang kita pilih ya, Bu DJ ya, Presiden Iya, Prabowo. betul. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah termul pada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.